teman-teman, ngebola bersama kami di Bangka yuk! Kami anak-anak Desa Gudang, Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Sekarang saatnya kita membantu kakak dan paman menyungkur udang. Ayo, dorong lebih kuat lagi. Menyungkur udang dilakukan dengan cara mendorong secara lurus dan berlawanan dengan arus ombak. Memang tidak mudah. Tenaga kami harus kuat mendorong. Lihat Nur dan Fiza, biar perempuan, tenaganya tak kalah dengan lelaki. Mereka juga pemberani. Nah, sekarang waktunya mendorong sungkurnya ke daratan, teman. Ayo, semangat. Buka jaringnya. Wow. Akhirnya kami dapat udang sungkur yang kami cari. Teman di rumah tahu nggak? Udang sungkur sangat cocok dibuat terasi. Teman, di daerah kami Bangka Selatan sangat terkenal dengan pembuatan terasinya. Industri pembuatan terasi Bangka dimulai tahun 1972. Saat itu banyak etnis keturunan Tionghoa yang tinggal di pesisir pantai Bangka Selatan membuat terasi. Makin lama terasi Bangka dijadikan oleh-oleh dan bahkan bisa dikirim sampai ke mancanegara. Jangan dihabis dah. Kita basuh. Caranya mudah loh. Cuci bersih semua udang hasil menyungkur tadi. Nah Bu, bola udang nih. Beri garam, lalu tiriskan. Garam ini berfungsi sebagai pengawet. Pemberian garam ini sangat penting dalam pembuatan terasi loh teman. Makanya, meskipun hanya terbuat dari udang segar dan garam, terasi Bangka tidak berbau busuk dan awet tahan lama. Apa nih kenalang? Suraya Kuaraya. Oh. Surawara. Setelah itu, tumbuk sampai halus menggunakan lesung. Terasi Bangka terkenal enak karena terbuat dari udang sungkur atau rebon segar tanpa campuran ikan. Udang yang dipilih benar-benar kualitas udang yang bagus. Selain itu, istimewanya terasi Bangka, baunya tidak terlalu menyengat. Sehingga disukai banyak orang. Makanya banyak ibu-ibu di kampungku yang membuat terasi sendiri. Setelah halus, tahap selanjutnya pemeraman. Bob, selesai Bob. Jangan sampai ada sisa. Seperti ini jadinya tumbukan udang sungkur yang sudah diperam selama 2 hari. Mana ngajak orang? Aku di minyak juga di rumah. Aku punya lah, Nana. Maaf lang. Ya, di belakang itu aku anu tahu ah. Ya. Terus. Aku punya. Proses penumbukan yang terakhir ini berguna untuk menghaluskan kembali pasta yang tadinya mengering supaya mudah dibentuk. Terasi lalu dicetak kotak seperti ini. Bentuk ini menjadi ciri khas terasi dari Bangka Selatan. Isi lalu tekan sampai padat. Oh iya teman, persediaan udang sungkur sangatlah penting bagi pembuat terasi seperti ibu-ibu di kampungku. Di musim hujan seperti ini, udang sungkur tidak terlalu banyak. Dan waktu menjemur tidak maksimal karena tidak ada matahari. Kalau nggak ada udang sungkur, bisa-bisa tidak bisa membuat terasi lagi deh. Dah, kenapa apa ya dah? Main terus. Udah main. Nah, cahaya bintang nih, berangku rajin. Maka ikut ringking kelima, tapi ringking kelima di bawah. Abdal, kamu ini ada-ada
ada-ada saja. Jangan bentuk yang aneh-aneh. Terasi kotak kan terasi khas daerah kita. Kalau dibentuk aneh-aneh, nanti tidak ada cirinya lagi deh. Gimana teman? Sudah tahu kan cara membuat terasi? Coba tanya ibu di rumah. Makanan kurang lengkap tanpa tambahan terasi. Teman, udang bukan hanya berguna untuk bahan baku terasi loh. Ada lagi makanan khas Bangka yang terbuat dari udang. Kita ngebolang ke tempat nenekku yuk. Lang, dicuci udangnya ya. Bonek. Ini dia tempat pembuatan pantiau milik nenekku. Campur tepung beras dan tepung terigu. Jangan lupa tambahkan garam. Tuangkan sedikit demi sedikit air. Aduk terus sampai tepung berubah agak cair. Tinggal masukkan deh pewarnanya. Merah, kuning, hijau. Nah, jangan tumpah. Jadi deh adonan pantiaunya. Sebelum masuk ke proses pengukusan, loyang harus diolesi minyak terlebih dahulu supaya nggak lengket. Sip, tuangkan adonannya. Tipis-tipis saja ya teman, seperti ini. Waktunya mengukus adonan. Masukkan loyang kecil paling bawah, disusul loyang yang lebih besar. Begitu seterusnya sampai 3 tingkat. Tutup agar kukusan cepat matang. Sambil menunggu matang, kita buat bumbu kuahnya terlebih dahulu yuk. Rebus udang sampai menjadi kaldu udang. Nah, udang ah. Ya Lang, tolong naik noto kah? Angkat udangnya dari air kaldu rebusan, lalu tumbuk sampai halus. Untuk bumbunya, kupas bawang merah dan bawang putih. Tumbuk sampai halus keduanya dan tambahkan sedikit sahang atau merica. Campur tumbukan udang dengan bumbu halusnya. Jadi deh, sekarang tinggal ditumis. Aduk-aduk agar tidak gosong ya teman. Setelah setengah matang, tuangkan kuah kaldu udangnya. Tunggu deh sampai mendidih. Sekarang angkat loyang dari kukusan yuk. Tara! Matang juga akhirnya. Ambil adonan yang sudah matang dari loyang dan letakkan di atas daun pisang supaya tidak lengket. Gulung secara perlahan dan potong tipis-tipis. Pantiau adalah makanan peranakan. Muncul dari budaya Tionghoa yang ada di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka memang hidup beragam etnis yang rukun damai teman. Cantik sekali. Setelah semua diiris tipis, tinggal kita susun saja di atas daun mangkok. Tara! Pantiau khas Bangka siap disajikan saat ritual adat ketupat gong. Ini dia ritual adat dari daerahku teman. Namanya ritual adat ketupat gong. Bagi kami masyarakat Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, ketupat gong disimbolkan sebagai wujud syukur atas hasil kekayaan alam yang telah dinikmati selama ini. Terdapat 2 ketupat berukuran raksasa dan di dalamnya diisi dengan ketupat-ketupat kecil. Ratusan ketupat ini merupakan hasil swadaya warga secara sukarela loh. Kami menuju Bukit Nenek, tapi medan yang kami lalui untuk mencapai Bukit Nenek sangatlah terjal. Lumayan menguras tenaga juga nih, tapi harus tetap semangat. Ini dia Bukit Nenek, kebanggaan desaku. Pemandangan dari atas ini terlihat indah.
sekali. Shh, semua tenang. Prosesi puncak ritualnya segera dimulai nih. Kakek Abokmun akan memimpin prosesi upacara ini. Beliau adalah sesepuh desa kami. Ketupat dan ayam merupakan simbol yang harus ada dalam upacara ini, dilengkapi dengan pantiau udang. Asik, waktunya potong ketupat raksasanya, teman. Selamat makan, teman-teman. Nikmatnya makan bersama sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Oh iya, tahukah kalian, Bukit Nenek ini merupakan tempat perjuangan Batin Tikal selama melawan penjajah Belanda. Batin Tikal adalah pahlawan dari Bangka. Beliau bersembunyi dan bergerilya di Bukit Nenek dan sekitarnya. Nah, itu dia sekilas tentang sejarah Bukit Nenek ini, teman. Ayo, bergegas, lari teman-teman. Kami harus memusuh madu. Musuh madu adalah sebutan kami untuk mencari madu. Biasanya sarang lebah ada di sekitar sini. Afdal, ada-ada saja kamu ini. Bukannya terlihat keren, malah jadi lucu. Lihat, wah, sarang lebahnya besar sekali. Ukurannya bisa mencapai 1 meter. Shh, tenang, jangan berisik. Ini adalah kegiatan yang sangat berbahaya. Jadi, jangan sekali-kali kalian menirunya ya, tanpa didampingi oleh ahlinya. Kata kakekku, madu hutan memiliki khasiat yang lebih banyak dibanding madu dari lebah ternak. Tapi, saat musim penghujan, madu yang dihasilkan sangatlah sedikit karena lebah pekerjanya tidak keluar sarang. Seperti inilah sarang madu yang kita dapatkan, teman-teman. Besar sekali bukan? Sarang lebah ini akan kita gunakan sebagai bahan pembuatan sabun. Mau tahu caranya? Yuk, bantu kami, teman. Pertama-tama, sarang lebah harus kita lelehkan terlebih dahulu. Masukkan sedikit demi sedikit saja ya, sambil terus diaduk-aduk. Oh iya, karena di desaku sedang musim durian, kami akan manfaatkan kulitnya juga untuk pembuatan sabun alami. Tambahkan pewarna supaya lebih menarik. Untuk pewarna merahnya, kita gunakan bunga kucur atau lebih dikenal dengan nama rosella. Kelopak bunga inilah yang kita manfaatkan. Terakhir, tumbuk daun merkibong. Daun ini berfungsi untuk menghasilkan busa pada sabun, teman. Campurkan daun merkibong dan aduk sampai merata. Selain mengeluarkan busa, daun merkibong juga memiliki zat yang mampu menghilangkan jerawat pada kulit wajah. Kulit buah durian ini akan kita jadikan tempat cetakan sabunnya nanti. Awas, lilin ini panas sekali loh, teman. Teman, kulit durian ini digunakan karena mengandung zat pektrin yang bermanfaat sebagai antibakteri. Sehat alami dan bermanfaat bagi tubuh. Tinggal tunggu deh sampai mengeras. Tara! Sabun alami dari sarang madu ala kami Sibolang. Segar. Di sungai kecil bernama Air Mancing inilah tempat kami biasanya bermain air sekaligus mandi.
Apalagi sabun alami tanpa zat kimia ini sangat baik untuk kulit tubuh. Khasiatnya adalah dapat mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan mencegah bau badan. Hari ini kami akan memanen buah cempedak. Karena buahnya banyak, aku memerlukan banyak bantuan tenaga. Ada yang bertugas memetik, ada juga yang mengumpulkan buah. Kalau dikerjakan bersama seperti ini sih, panen puluhan buah pun bisa selesai dengan cepat. Ayo, lari kawan! Kita harus bergegas membantu yang sedang panen. Lang, kok tadi kemana, Lang? Main ke obat. Oh, alah. Yuk, langsung saja kita bantu karena masih banyak buah yang belum dipetik. Buah beraroma harum ini akan kami olah menjadi makanan khas Bangka. Ayo, ada yang bisa nebak apa namanya? Nanti kami beritahu deh. Sudah ada puluhan buah yang dipetik. Yuk, langsung dikumpulkan ke gerobak. Ayo, dorong terus. Gerobak dorong ini adalah alat angkut tradisional yang sudah ada dari zaman dulu. Bahannya terbuat dari kayu. Kami memanggilnya kereta surong. Biasanya digunakan untuk mengangkut berbagai macam benda. Jarak kebun cempedak dengan rumah lumayan jauh, teman. Tapi kalau dilakukan bersama, lelah pun tak terasa. Waduh, kereta surong Riko terjatuh. Ayo, kita bantu kawan. Wah, semoga tidak ada buah yang rusak ya. Ayo, naikkan semua buahnya. Hati-hati ya membawanya agar tidak terjatuh lagi. Yuk, langsung kita bawa lagi. Ayo, dorong terus. Sedikit lagi kita sampai ke rumah Bibi nih. Hari ini kami akan membantu Bibi membuat makanan tradisional khas Bangka. Ayo, kira-kira apa? Lang, kami nak pulang lo, nak main lagi. Oh, mak kasat pan. Oh lah. Mak kasat dilihat main lagi. Oh. Jawabannya, kami akan membuat lempok cempedak khas Bangka. Teman-teman yang dari Bangka pasti tahu kue ini. Kalau ingat kue ini, teman-teman yang sedang merantau pasti kangen deh sama kampung halamannya. Yuk, kita lanjut mengolahnya. Kupas buah sampai terlihat bagian dagingnya. Tuh, menarik kan bentuknya? Pisahkan buah dari tangkainya. Lalu buang bagian bijinya. Hanya bagian daging yang manis saja yang kita pakai. Kue lempok memakai banyak gula pasir, teman. Bibi menyiapkan gula yang sudah diberi pewarna alami agar kue lebih menarik. Agar lebih cepat matang dan larut dengan gula, buah harus dihaluskan terlebih dahulu dengan cara dicecah. Kalau tugas ini sih, aku ahlinya. Kalau sudah halus, tinggal dimasak deh. Campurkan buah yang sudah halus dengan gula pasir yang banyak. Masak memakai api yang sedang saja ya, agar kue tidak gosong. Kunci memasak kue ini adalah kesabaran. Mirip seperti dodol. Kue harus selalu diaduk agar matang merata. Untuk memasak berbagai macam warna pun harus satu persatu agar warna tidak tercampur. Sambil menunggu kue matang, kita harus perbaiki kereta surong. Setelah dipakai, harus dirawat juga agar tetap awet sampai kami besar nanti.
ada beberapa bagian yang harus dirawat, seperti bagian sambungan, as roda, dan tumpuan barang. Kalau ada yang kendor, biasanya kami menambahkan paku agar lebih kencang. Oh iya, kereta surong seperti ini sudah jarang loh, karena sudah tergantikan dengan gerobak yang lebih modern. Nah, kuenya sudah jadi nih teman. Bungkus kuenya memakai kertas minyak, karena akan lebih awet, tidak mudah sobek, tidak lengket, dan dapat menyerap kandungan minyak. Oh iya, kue ini bisa bertahan lebih dari sebulan loh. Karena kandungan gula yang banyak berfungsi juga sebagai pengawet makanan alami. Nih lang, miragi lang, kayak babi yang dami lang. Ambil terus lang. Terima kasih Bibi sudah membuatkan kue untuk kami. Semua kue ini akan kami jadikan sebagai bekal berpetualang. Yuk, langsung saja kita bawa. Sebelum lanjut berpetualang, kita bantu Paman dulu yuk. Kami akan membantu Paman panen daun pandan. Kalau cerita tadi lah penunggu nikah kemana beb lang? Oh, naik kayak kawan nah. Oh, ya paman kepok-kepok nih, risor lah. Nah, daun ini yang kita ambil. Daun pandan hutan berjenis halus yang tidak mempunyai duri. Karena daun pandan ini tidak bisa dibudidaya, setiap hari Paman mengambil daunnya selalu berpindah agar memberi kesempatan daun muda tumbuh kembali. Oh iya, hanya daun yang sudah tua saja yang kita ambil. Setelah terkumpul, ikat daun agar mudah dibawa. Yuk, langsung saja kita bawa semua hasil panennya. Rong dorong terus. Nah, akhirnya sampai juga nih. Ayo kawan, kita bantu. Di sini banyak pandan yang berwarna-warni. Tapi membuatnya tidak mudah loh. Ada banyak tahapan yang harus dilalui. Begini caranya. Potong bagian pangkal dan ujung daun, lalu serut menjadi 5 bagian. Untuk bagian potong memotong, biar Paman saja yang sudah ahli. Bagianku, serut daun yang sudah terpotong memakai bambu agar jadi halus. Agar lebih cepat lunak dan awet, rebus daun kurang lebih 30 menit. Supaya bisa menampung banyak, pakai panci yang besar ya. Angkat daun yang sudah layu, lalu jemur kurang lebih 3 hari. Agar tudung saji lebih cantik, warnai daun pandannya yuk. Daun yang bisa diwarnai adalah daun yang sudah kering dan berwarna kuning kecoklatan. Lipat daun dan ikat agar tidak kusut ketika direbus. Masukkan deh ke dalam pewarna yang sudah dipanaskan. Pewarnanya juga khusus untuk daun pandan. Keringkan daun dengan cara dijemur. Kali ini tidak memerlukan waktu yang lama. Cukup sampai pewarnanya kering. Nah, sampai deh ke bagian yang paling sulit. Ya, benar. Menganyam. Menganyam tudung saji lumayan rumit, teman. Butuh kesabaran. Menganyamnya harus rata di semua bagian dan warna yang dipakai juga tidak boleh terbalik. Bibi Nurhayati yang ahli saja memerlukan waktu 10 hari untuk membuat satu tudung saji. Apalagi aku yang masih belajar, bisa berhari-hari selesainya. Satu tudung saji besar Bibi jual dengan harga Rp300.000. Harga disesuaikan dengan kerumitan pembuatannya. Teman, kita lanjutkan petualangan kita yuk. Kami akan menuju hutan di pinggiran desa.
ada sesuatu yang akan kami cari. Kami biasa menyebutnya kulit putih, yaitu jenis jamur yang tumbuh di batang kayu yang sudah lapuk. Nah, ini dia teman. Jumlahnya lumayan banyak kan? Petik jamur sampai ke bagian akarnya. Bagian ini yang ketika dimasak terasa berserat seperti daging. Oh iya, teman di rumah, tidak boleh sembarang mengambil jamur ya. Karena tidak semua jamur yang tumbuh di alam bisa dimakan. Enggak ada siap-siap enggak. Geput deh. Cak. Oh, pedikil ya. Oh, dikil ya. Masa dia nak masak kan kecil-kecil. Oh, apa tahu enggak? Yuk kita masak lagi. Masak lagi. Yuk, Yuk teman, kita cari lagi. Nah, benar kan ada lagi? Memang rezeki kita hari ini. Jamur hanya bisa bertahan tidak lebih dari 2 hari. Jadi, kalau tidak diambil, jamur akan layu dan membusuk. Sudah banyak nih jamurnya. Yuk, langsung saja kita masak. Ayo kawan, langsung kita olah hasil pencarian kita ya. Siapa yang menunggu masakannya cepat matang? Jadi penasaran kan kami mau masak apa? Sebelum dimasak, jamur harus direndam memakai air garam agar getah dan aroma jamurnya hilang. Karena kami memasaknya di pinggir pantai, tinggal cuci deh dengan air laut yang asin. Kunci masakan yang nikmat ada di takaran dan bumbu yang pas. Katanya sih begitu. Ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Semua dihaluskan dengan cara dimemarkan. Untuk cabai merah cukup dipotong-potong saja. Agar lebih nikmat, tambahkan terasi udang dan sedikit garam. Untuk rasa asam, kami memakai nanas matang sebagai bumbu tambahan. Untuk bahan tambahan lainnya, kami memakai singkong muda yang rasanya manis. Singkong juga lebih nikmat ketika dimakan bersama jamur. Rebus semua bumbu sampai mengeluarkan aroma harum. Masak bahan yang lebih lama matang terlebih dahulu. Jadi, singkong siap berenang keracikan bumbu. Sambil menunggu singkong lunak, makan dulu lempuk cempedak bekas kita tadi ya. Nikmat. Cocok untuk mengganjal perut sambil menunggu makan siang matang. Nah, singkong sudah mulai matang nih. Saatnya ditambahkan jamurnya. Masukkan sampai semua jamur terendam ya, agar bumbu meresap ke semua bagian. Tanpa menunggu lama, langsung tambahkan juga nanasnya. Saatnya menikmati kawan. Ditemani pemandangan pantai pasir putih yang indah, angin laut yang semilir, jadi menambah nikmat. Wah, benar saja. Bukan hanya penampilannya yang menarik, makanannya juga enak. Rasa terasi udangnya sangat terasa, membuat rasa jamur seperti daging. Rasa asam dari nanas dan manis dari singkong menambah rasa jadi lengkap deh. Kalau begitu sih, makanan di restoran juga kalah dengan buatan kami. Jangan juga lang, pedas. Ada, tenglang. Dia ada apa? Kita kayak apa? Kayak tujuh nah. Pedas.
Wah, kami lupa membawa air. Makan lempok saja buat kurangi pedasnya ya.